Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sastrawardana. NIM saya 3922350043 dari Prodi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas mengenai teknik komunikasi data digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eko Martanto MKOM. Langsung saja kita pada pembahasannya. Untuk pendahuluan komunikasi data, tahun 1970-an dan tahun 1980-an, penggabungan antara ilmu komputer dengan komunikasi data terjadi perubahan besar-besaran. Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, kita selalu terlibat dalam satu bentuk komunikasi tersebut. Percakapan antar individu, mengirim dan atau menerima surat, percakapan melalui telepon, menonton TV, ataupun mendengarkan radio. Selanjutnya ada model komunikasi. Yang pertama yaitu source atau sumber, menghasilkan data untuk ditransmisikan, contoh komputer dan telepon. Yang kedua transmitter atau pemancar, mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan, contoh modem. Yang ketiga ada transmission system, sistem transmisi membawa data. Receiver ataupun penerima, menerima dan mengubah sinyal yang diterima menjadi data yang bisa dibaca oleh perangkat tujuan, contohnya modem. Kemudian destinasi atau tujuan, pengambil data dari receiver atau penerima. Selanjutnya ada transmisi informasi. Yang pertama, kerangka dasar fasilitas komunikasi adalah saluran transmisi. Catatan khusus, transmisi fiber optik dan transmisi wireless menjadi media yang banyak digunakan pada evolusi transmisi data. Dengan adanya fiber optik, adanya perubahan secara radikal dalam arsitektur komunikasi. Revolusi ini juga melibatkan komunikasi wireless, nirkabel. Kemudian dua pendekatan untuk efisiensi fasilitas transmisi adalah multiplexing dan kompresi, di mana multiplexing mengacu pada kemampuan sebuah perangkat untuk berbagi fasilitas transmisi. Kemudian kompresi mengemas data agar kapasitas menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada transmisi dan media transmisi. Informasi dapat dikomunikasikan dengan mengubahnya menjadi sinyal elektromagnetik dan transmisikannya melalui media transmisi. Media transmisi yang paling umum digunakan twisted pair line, kabel koaksial, kabel fiber optik, dan terrestrial and satellite microwave. Transmisi data digital ada beberapa poin. Yang pertama, mengasumsikan konten biner ke sinyal. Yang kedua, sinyal digital dapat ditransmisikan hanya pada jarak tertentu sebelum adanya redaman, noise, dan pelemahan lainnya. Yang ketiga, untuk jarak yang jauh digunakan repeater. Repeater menerima sinyal, memperbaiki konten biner, dan mengirimkan kembali sinyal baru. Kemudian transmisi digital lebih disukai dalam jangka panjang. Fasilitas komunikasi dan service intra-building akan berpindah ke transmisi digital. Selanjutnya, mengapa sih transmisi digital lebih disukai? Ada 5 poin, di mana digital teknologi, munculnya teknologi large scale intelligent integration LSI dan Very Large Scale Integration VLSI yang semakin menurun dalam hal harga dan ukuran. Yang kedua, data integrity. Dengan menggunakan repeater, memungkinkan untuk mentransmisikan data dengan jarak yang jauh melalui jalur dengan kualitas rendah, sementara itu integritas data terpelihara. Yang ketiga, capacity utilization. Lebih ekonomis dengan membangun link transmisi dengan bandwidth yang sangat besar. Dengan melibatkan channel satelit dan fiber optik. Multiplexing yang tinggi lebih mudah dengan menggunakan teknik digital. Yang keempat ada security dan privacy. Enskripsi dapat dibaca dan diterapkan baik pada data analog maupun digital setelah didigitalisasikan.
Yang kelima, ada integration. Dengan mendigitalisasikan baik data analog maupun digital, sinyal berada pada format yang sama sehingga dapat diperlakukan sama. Kemudian ada dua transmisi, di mana ada transmisi asinkron dan sinkron. Masalah waktu membutuhkan mekanisme untuk menyamakan antara transmitter dan receiver. Dua solusi, ada asinkron dan sinkron. Yang pertama ada transmisi asinkron. Data ditransmisikan dalam karakter setiap waktu, 5-8 bits. Timing atau waktu hanya memerlukan pertahanan dalam tiap karakter. Kemudian sinkronisasi ulang tiap karakter. Nah, untuk diagram asinkron bisa dilihat pada gambar. Terdapat beberapa gambar di mana state idle dari line, di mana start bit, kemudian 5-8 data bit. Kemudian ada di bawahnya yang gambar B, ada 8 bit aliran karakter asinkron. Kemudian yang gambar paling bawah C, efek dari timing error. Kemudian asinkron. Pada aliran yang tetap, interval di antara karakter adalah sama panjang elemen stop. Dalam keadaan tidak lancar, receiver mengecek untuk transisi 1 ke 0. Saat tujuh interval sampel berikutnya, panjang karakter. Melihat untuk 1 ke 0, untuk karakter berikutnya. Simple, murah, overhead pada 2 atau 3 bit per karakter, 20%. Baik untuk data dengan jarak yang panjang. Kemudian transmisi data sinkron. Sinkron level bit, blok pada transmisi data tanpa start atau stop bits. Clock harus sama, sinkron. Dapat menggunakan jalur clock yang terpisah, baik untuk jarak dekat. Kemudian perusakan subjek. Meletakkan sinyal clock dalam data, encoding Manchester, menemukan kembali carrier pada modulasi digital. Sinkron level block, membutuhkan petunjuk saat start dan end pada blok, menggunakan preamble dan postable, yaitu series pada karakter SCN hex 16, yaitu blok pada 111 patterns ending dalam 1110. Lebih efisiensi, overhead lebih kecil daripada asinkron. Nah, untuk gambar diagram transisi sinkron bisa dilihat pada gambar, di mana A frame karakter oriented, sinkron satu arah lebih karakter SCN, karakter-karakter kontrol, kemudian ada karakter-karakter data, dan karakter kontrol. Kemudian yang B, frame bit oriented. Ada 8 bit flag, control files, data field, control field, kemudian ada 8 bit flag lagi. Selanjutnya ada tipe dan pendeteksian error. Tipe-tipe error. Error terjadi ketika ada perubahan di antara transmitter dan receiver. Error single bit di antara satu bit, bit yang berdekatan tidak efektif, white noise. Kemudian ada burst error, panjang B, impulse noise, memudarkan dalam wireless, efek lebih besar saat kecepatan data tinggi. Kemudian ada pendeteksian error, bit tambahan yang dibuat oleh transmitter untuk mendeteksi error kode. Parity, nilai dari parity bit merupakan karakter event parity atau ODD parity dalam satu angka. Even number dari bit error berarti tidak terdeteksi. Selanjutnya ada proses pengkoreksian error. Koreksi error. Koreksi error pada pendeteksian error memerlukan blok data yang dikirimkan. Tidak ada yang tepat untuk aplikasi wireless. Kecepatan bit error tinggi. Lebih banyak pengiriman ulang. Waktu tunggu perambatan lebih lama dibandingkan pengiriman frame.
Diperlukan koreksi error untuk menerima bit dalam BASIC. Kemudian ada proses koreksi error. Tiap bit block mapped untuk n bit block, n lebih besar dari k. Kode word, forward, error correction FEC, encoder, kode word dikirim, diterima bit string yang sama untuk pengiriman tetapi masih ada error. Diterima kode word lalu dirubah ke FEC, decoder. Jika ada error, dikeluarkan data block original. Beberapa error dapat dideteksi dan dikoreksi. Beberapa error dapat dideteksi tetapi tidak dapat dikoreksi, ataupun beberapa error tidak dapat dideteksi. Kemudian muncul hasil yang tidak dikoreksi oleh FEC. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.